Perkenalkan, nama saya Nadia Safira, NIM 2024 12051 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Anida Ratih Mutiarani dengan NIM 2024 12091. Di sini saya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, saya Bio Sakale Pratama, NIM 121, saya sebagai pemateri ketiga. Jadi, materi yang pertama itu manajemen kas. Manajemen kas ini terdiri dari kas. Kas sendiri adalah bentuk aset yang paling liquid yang dapat digunakan segera untuk memenuhi atau melunasi kewajiban keuangan perusahaan. Terus, manajemen kas atau kas manajemen sendiri merupakan suatu kumpulan kegiatan perencanaan perusahaan, perkiraan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Tujuan dari manajemen kas ini untuk menjaga jumlah kas minimum yang menempatkan perusahaan dalam posisi liquid dan profit. Selanjutnya, motif memegang kas. Motif memegang kas ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi yang dimaksudkan bahwa perusahaan membutuhkan sejumlah uang tunai untuk membiayai kegiatan sehari-hari, seperti membayar gaji dan upah, membeli barang, membayar tagihan, dan pembayaran utang kepada kreditur. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif ini dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan yang mungkin terjadi tetapi belum jelas kapan terjadinya. Misalkan kebakaran, kecelakaan. Motif yang ketiga itu motif spekulatif. Motif spekulatif yang dimaksudkan itu untuk mengambil keuntungan kalau kesempatan itu ada. Seperti perusahaan menggunakan kas yang dimilikinya untuk diinvestasikan pada sekuritas saham dan obligasi dengan harapan setelah memberi sekuritas tersebut harganya akan naik. Yang terakhir, motif kebutuhan saldo kompensasi. Motif ini sebenarnya lebih kayak keharusan perusahaan jika meminjam sejumlah uang dari bank. Apabila perusahaan tersebut meminjam uang di bank, biasanya bank menghendaki agar perusahaan tersebut meninggalkan sejumlah uang di rekening lain. Selanjutnya, anggaran kas dan strategi manajemen kas. Anggaran kas ini sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga likuiditas perusahaan. Anggaran kas biasanya disusun untuk periode bulanan dan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, estimasi penerimaan kas, yaitu proyeksi penerimaan pada periode tertentu, baik yang berasal dari penerimaan penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan bunga, dan penjualan aktiva tetap maupun penerimaan lainnya. Yang kedua itu estimasi pengeluaran kas, yaitu proyeksi pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah dan gaji, pengeluaran tunai untuk biaya pemasaran, biaya administrasi, pembayaran bonus, pembayaran hutang, pembayaran pajak, dan pembayaran lainnya yang bersifat tunai. Terus strategi manajemen kasnya itu ada 3. Yang pertama, membayar hutang dagang selambat mungkin asal jangan sampai mengurangi kepercayaan pihak supplier atau pemasok kepada perusahaan. Yang kedua, mengelola persediaan seefisien mungkin agar inventory dapat ditingkatkan. Yang ketiga, mengumpulkan peluang secepat mungkin, tapi jangan sampai menyebabkan menurunnya volume penjualan karena ketatnya kebijakan kredit yang dilaksanakan atau dijalankan. Itu model manajemen kerja. Model manajemen kerja ini ada 2. Yang pertama, model Baumol tahun 1952. Baumol mengakui ada kesamaan antara manajemen persediaan dengan manajemen kas jika dilihat dari aspek keuangan. Sasaran model ini adalah menentukan jumlah rata-rata optimal
surat berharga yang harus dijual untuk dirubah menjadi kas, sehingga perusahaan dapat menyediakan jumlah kas yang sesuai dengan kebutuhannya dari waktu ke waktu. Jumlah itulah yang disebut Economic Cash Quantity atau ECQI. Rumusnya ECQI sama dengan akar 2 dikali DC dikali CC dibagi OC, di mana ECQI-nya itu jumlah transfer kas yang optimal, DC-nya total penggunaan atau pengeluaran kas selama interval waktu tertentu, biasanya 1 tahun, CC-nya biaya tetap transaksi pembelian atau penjualan sekuritas, dan OC-nya tingkat bunga yang diaplikasikan pada sekuritas. Terus yang kedua, model Miller-Orr tahun 1966. Model yang dikenalkan Miller-Orr lebih cocok untuk di kondisi pengeluaran kas mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Model ini didasarkan pada penentuan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Rumusnya yaitu Z sama dengan dalam kurung buka dalam kurung 3 dikali O dikali sigma kuadrat kurung tutup pangkat sepertiga dibagi 4 dikali 1 kurung tutup, di mana O-nya biaya tetap untuk melakukan transaksi, sigma kuadratnya varians arus kas masuk bersih harian, dan I-nya bunga harian untuk investasi pada sekuritas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah piutang usaha. Yang pertama adalah pengertian piutang usaha. Pengertiannya adalah jumlah uang yang belum dibayarkan oleh pelanggan kepada perusahaan atas barang atau jasa yang telah diberikan secara kredit. Yang kedua adalah kebijakan kredit dan penagihan. Dalam kegiatan bisnis, kebijakan pemberian kredit sering menjadi alat pemasaran yang sangat penting. Jika pesaing memberikan kredit dalam jumlah besar dan jangka waktu yang longgar, sedangkan perusahaan kita tidak, maka hal ini bisa mengurangi daya saing penjualan kita. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki kebijakan kredit yang strategis untuk meningkatkan volume penjualan, memberikan keunggulan kompetitif dari perusahaan lain, dan meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga adalah analisis kelayakan pemberian kredit. Sebelum memutuskan memberikan kredit tambahan, perlu dilakukan perhitungan profitabilitas dan risiko investasi dalam piutang. Beberapa perhitungan, yakni yang pertama adalah profitabilitas penjualan tambahan. Perhitungan ini digunakan untuk menghitung keuntungan kotor dari penjualan tambahan akibat kebijakan kredit. Dengan menggunakan perhitungan profitabilitas tambahan sama dengan margin kontribusi dikali dengan tambahan unit. Yang kedua, piutang tambahan yang digunakan untuk mengukur berapa banyak piutang yang akan timbul dari penjualan tambahan kepada pelanggan baru. Dengan menggunakan perhitungan piutang tambahan sama dengan penjualan tambahan dibagi dengan perputaran piutang. Yang ketiga adalah investasi dalam piutang tambahan. Perhitungan ini digunakan untuk menghitung banyak modal kerja yang harus disediakan untuk mendukung kebijakan kredit. Menggunakan rumus investasi piutang tambahan sama dengan biaya variabel per unit dibagi terlebih dahulu dengan harga jual per unit, lalu hasilnya dikalikan dengan piutang tambahan. Yang keempat adalah permintaan imbal hasil sebelum pajak. Perhitungan ini digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan minimum yang diharapkan dari investasi dalam bentuk piutang tambahan. Perhitungan ini menggunakan rumus imbal hasil sebelum pajak sama dengan biaya peluang dikali dengan investasi piutang tambahan. Di sini terdapat contoh soal dari PT Sukses Makmur. PT Sukses Makmur adalah perusahaan manufaktur makanan ringan yang sedang mengalami stagnan dalam penjualan. Tim pemasaran mengusulkan untuk memperluas pasar dengan memberikan kredit kepada pelanggan baru. Namun, bagian keuangan meminta analisis mendalam sebelum
menyetujui kebijakan ini dengan data margin kontribusi per unit sebesar 2.000, tambahan unit yang diperkirakan terjual sebanyak 10.000 unit, perputaran piutang pelanggan baru 4 kali per tahun, biaya variabel per unit sebesar 3.000, harga jual per unit sebesar 5.000, dan biaya peluang modal perusahaan 15% per tahun. Pertanyaannya adalah, yang pertama, berapa profitabilitas penjualan tambahan? Yang kedua, berapa piutang tambahan? Yang ketiga, berapa invest dalam piutang tambahan? Yang keempat, berapa permintaan imbal hasil sebelum pajak atas investasi tambahan? Dan yang terakhir, apakah kebijakan ini layak? Langkah perhitungan. Yang pertama, profitabilitas penjualan tambahan yang dihasilkan melalui margin kontribusi per unit yang dikalikan dengan tambahan unit yang dijual. 2.000 dikali dengan 10.000 sama dengan 20 juta. Yang kedua, yakni piutang tambahan yang dihasilkan melalui laba penjualan tambahan dibagi dengan perputaran piutang. 20 juta dibagi dengan 4 sama dengan 5 juta. Yang ketiga, yakni investasi dalam piutang tambahan yang dihasilkan melalui harga jual dibagi dengan variabel terlebih dahulu, lalu hasilnya dikalikan dengan piutang tambahan. 5.000 dibagi dengan 3.000 menghasilkan 0,6, lalu dikalikan dengan 5 juta yang menghasilkan 3 juta. Yang keempat adalah permintaan imbal hasil sebelum pajak. Perhitungan ini dihasilkan dengan biaya peluang dikali dengan investasi piutang tambahan. 15% dikali dengan 3 juta menghasilkan 450.000. Yang terakhir, apakah kebijakan ini layak? Kebijakan ini layak diterapkan karena laba tambahan yang diperoleh adalah 20 juta dan biaya modal yang dikeluarkan 450.000. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan manajemen dan pengendalian persediaan. Jadi manajemen dan pengendalian persediaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur, mengawasi maupun mengontrol ketersediaan bahan atau barang agar sesuai dengan kebutuhan operasional dan tujuan bisnis dari perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya ada jumlah pesanan ekonomis, yang mana jumlah pesanan ekonomis ini bisa disingkat EOQ atau Economic Order Quantity. Ini dapat menunjukkan jumlah persediaan yang akan dipesan, sehingga akan meminimalisir total biaya persediaan dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada rumus dari persediaan. Rumus yang pertama adalah rumus menghitung rata-rata dari persediaan. Rumusnya yaitu Q dibagi 2. Q di sini merupakan jumlah unit yang dipesan. Dan kita mengasumsikan bahwa penggunaan persediaan barang bersifat konstan selama periode tertentu. Kemudian yang kedua, atau rumus yang kedua adalah menghitung total biaya persediaan atau T. Jadi dapat kita gunakan rumus T sama dengan C kali Q per 2 plus 0 kali S per Q. Karena komponen kedua dikalikan dengan 0, maka rumus ini dapat disederhanakan menjadi T sama dengan C kali Q per 2. Yang mana C di sini adalah sebagai biaya penyimpanan unit per unit barang, kemudian S adalah total dari barang selama periode tersebut. Dan untuk rumus yang terakhir adalah waktu yang tepat melakukan pemesanan atau order point, atau yang bisa disingkat dengan OP. Ya, di sini bisa kita gunakan rumus OP sama dengan waktu tunggu kali penggunaan harian. Rumus ini dapat membantu kita untuk memastikan bahwa pemesanan dilakukan dengan tepat waktu,
agar persediaan tidak habis sebelum pengiriman berikutnya tiba. Dengan memahami dan menerapkan rumus-rumus tersebut tadi, kita dapat mengelola persediaan secara lebih efisien dan mengoptimalkan biaya operasional dari sebuah perusahaan. Terima kasih.